ada Guardian Bulwark, ada 616 juga untuk membuat satu momentum. Tapi apakah bisa menangkap untuk Hilda nantinya dan juga Gloom? Lihat untuk game pertama kali ini antara Kraken Queen dan juga Bigetron Era. Setelah udah ada racikan dari Coach Miracle Boy dan juga Coach Sugaja, kita lihat racikan mana yang akan lebih berhasil dengan eksekusi juga yang sangat penting dari masing-masing player. Yes, we'll see. Kita akan lihat nantinya visualisasi dari 10 hero tersebut di area sisi landing phase untuk game kita yang pertama. Alim Trade is the season's international partner, supporting the gaming community and uniting those who strive for more. Explore the world of finance, sharpen your skills, and conquer the markets. Become legendary. Alim Trade is a foreign broker licensed by VFSC, making investment carries inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Yes, thank you for the informations and back to the game again. Dimana Berarti lihat udah setengah. Vivian ya. dia cuma berhasil ngambil yang kecilnya aja. Dan dia langsung mengarah ke arah rotasi jungle yang lain. Tapi lihat Vivian tidak luput pandangannya mengarah ke area sorotan dari seorang Vanilla. Dan lihat dari fight participation yang pastinya kalau ngomongin Fumi selalu bisa balancing laning phase-nya dan juga kontribusinya terhadap team fight. Dan ini yang perlu diwaspadai dan juga diperhatikan. Apalagi di sini Fumi pakai hero yang benar-benar tebal. Ditambah lagi selang-selangnya bisa ngamanin karya HP tambahan juga. Dan bagaimana skill-skillnya nanti yang ditunggangi karya beberapa hero Kraken Queen. Ini yang membuat Kraken benar-benar harus berhati-hati. Tapi lihat di menit pertama Vival udah masuk level 3, tapi Vanilla tertahan di level kedua dan bahkan particle buff di-steal oleh seorang Vival. Itu ditahan banget loh dari baru mulai sampai memasuki karena menit yang kedua. Vivian selalu ngejagain Vanillanya supaya nggak bisa gerak dan akhirnya purple buff yang ditahan dari tadi bisa disecure oleh seorang Vival. Level yang berbeda karena dua level di early game dan ini harganya mahal banget, bahkan mau dapetin orange buff pun masih bisa digangguin oleh seorang Vivian. Dan Vanilla mau nggak mau dia harus coba untuk melarikan diri terlebih dahulu karena kalau nggak eliminasi bisa banget di-secure sekarang. Dan lagi-lagi efek stun untungnya masih ada di tangan dari seorang Kia. Vanilla harus bakal recall sekarang juga. Yes, first bloodnya masih belum tercipta. Ciwai yang ternyata sibuk mengarah karya dari sisi bottom lane kini udah mulai coba untuk memberikan bantuan terhadap jungle-nya. Terlebih lagi tadi kita lihat Vivian nyaris saja tewas tapi masih bisa mundur lari dengan adanya combat ritual. Sedangkan POV dari Turtle Camp menandakan bahwa turtle pertama juga udah mulai muncul. Sudah mulai di setup bahkan oleh Vival yang memang lagi leading di 2 level. Ini sangat-sangat mahal, perbedaan yang cukup signifikan dari kedua belah jungler mempengaruhi the retribution sudah pasti nggak bakal dikontes. But in another side kita lihat Yippee bakal di first blood begitu saja dengan damage yang diberikan oleh seorang Cheo. Sedangkan Ichiwai ditahan dengan hadirnya Vivian sehingga tidak ada pertukaran dari adanya dua objektif yang diambil oleh Bigetron. Jungle udah dirusuh, bottom lane dirusuh juga sama Vivian. Tinggal untuk area top lane yang sekarang bisa dibilang Felicoy berhasil memberikan satu dominasi ya ketika berhadapan dengan seorang Fumi Eko. Minimal 3/4 nyawa sudah terhilang. Kalau ngeliat dari last game performance memang dari seorang Vanilla ini nggak terlalu baik ya dari segi KDA-nya, tapi dari segi damage, turretnya juga dan fight participation 100% berhasil diamankan. Meskipun ini berarti hanya ada total 2 eliminasi yang berhasil diamankan oleh Kraken Queen dalam game tersebut. Jadi untuk game kali ini diharapkan untuk Vanilla bisa memberikan damage yang jauh lebih besar lagi kepada teman-teman dari Bigetron Era. Dan lihat dari seorang Chao udah mulai mengenai satu tembakan yang cukup cepat. Bisa dibilang kalau kita nggak aimnya sendiri mungkin di 1 menit ya. Dia langsung lah. Ya, Keren memang. On point ya. Langsung on to the point-nya. Yang berbeda banget antara Cipinepin dan juga player apalagi Cell dengan comfort hero-nya ya. Bitrix yang punya track record bukan kaleng-kaleng dari Bigetron Era, tapi kita bakal lihat sejauh ini belum ada pertukaran loh. Ditambah lagi Vival, center talent belum hilang, goalnya juga yang terbawah belum dikikis. Tapi ini Vanilla udah nggak mau mengarah karya orange buff-nya terlebih dahulu karena dia tahu betul Vival juga udah mendapatkan posisi yang enak banget untuk secure karya titik tersebut. Dan kini dia rebound nomor 16 sudah mulai di pop up tidak mengenai sasaran yang diinginkan, sedangkan stun effect sudah mulai mengarah karya Vivian yang masih coba untuk mulai maju ke depan YOLO Gaming. Tapi lihat sudah ada satu buah real world place yang dibuka, dia ada dengan satu beberapa tapi Vival memotong perjalanan masih ada flicker phantom execution di jump begitu saja masih bisa didorong dan satu pemain down. Dan juga dari area Vivalnya sendiri masih bisa bertahan. Shell space yang diberikan dimaksimalkan dengan memplating gold sampai dengan habis dan bahkan runtuh. Dan di sisi lain sudah ada satu buah serangan yang diberikan mengarah ke area Felicoy. Vivian masih bisa survive dan melihat satu
HP terakhir masih bisa dibantu Tika dari area PVN sendiri bertahan di area rumputan. Lagi-lagi tidak ada pertukaran dari hilangnya nyawa dari pemain Kraken. Wah, ini kalkulasi yang benar-benar tepat banget dari Bigetron Era. Somehow mereka selalu selamat dari seluruh inisiasi yang udah dibuka oleh Kraken Queen. Meskipun untuk Kraken Queen itu mereka harus mengorbankan banyak banget hal untuk bisa membuat setidaknya satu pemain Bigetron Era kurang aja HP-nya. Dan sekarang memasuki menit yang kelima. Satu auto turret di bagian bottom lane udah hilang. Pertukaran lane pasti akan langsung dilakukan. Untuk semua bucin jomblo yang menonton hari Jumat sore ini, semangat! Nah, terima kasih siapapun kamu yang di rumah, yang bucin jomblo juga, nggak tahu ya mana dia nih. Nggak tahu, pokoknya terima kasih banyak. Atau bucin tapi jomblo karena bertepuk sebelah tangan, kita nggak tahu. Yes, atau jomblo atau bucin, tapi sebelumnya kita lihat udah ada satu buah serangan yang diberikan dengan satu buah real Legends yang mengenai karya Kia yang harus tumbang. Ichiwai masih coba untuk play bertahan hidup, one last hit, nyaris saja tewas dari tetesan maut yang keluar dari seorang Cini. Tapi di sisi lain kita lihat Turtle Lane by Halo App berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Bigetron Era untuk kali kedua. Ditambah lagi dia langsung bisa mengarah karya objektif titik penting tanpa hilangnya mid turret. Mereka udah bisa melakukan invasi, apalagi dengan adanya hilangnya center turret. Ya itu dia. Dan sekarang kita melihat juga di bagian bawah ada Halo App. Jangan lupa kirim pesan lewat Halo App dan jangan lupa di download juga sambil melihat bagaimana dari seorang Ichiwai dan juga satu pemain lainnya itu seorang Vanilla udah mulai dikejar wave mini tersebut, tapi Chell juga bisa ngedapetin yang ada di area top lane 6 menit. 3 outlet sudah mulai hilang. Apakah ini bakal menjadi game Bigetron Era atau akan ada perlawanan dari Kraken Queen? Karena kali ini setidaknya masih berbeda di angka sekitar 2.000 sampai 3.000 gold aja masih bisa banget dikejar. Yep, masih bisa terkejar sebetulnya, apalagi di area bottom lane DP berhasil maksimalkan kekosongan dengan menghancurkan satu buah objektif turret sebagai mirroring atas tindakan Chell yang berhasil meruntuhkan 2 turret. Kini total berhasil di-secure oleh Kraken Queen, tapi lihat Chell benar-benar flexibility sama dengan match sebelumnya ya. Dia rotasi lagi ke area bawah untuk ngancurin karya inner turret. Sedangkan fokus dari rotasi Kraken Queen juga masih belum terpantau jelas. Mereka melakukan defensive terlebih dahulu, dan Vivian yang terus berada di area teritorial pertahanan Kraken Queen ini memberikan distraction yang cukup maksimal sehingga Kraken tidak diberikan kesempatan untuk bisa mengamankan satu helai monster jungle pun. Di sini kita lihat juga Vanilla yang tertinggal 2 bahkan 3 level atas rival juga tidak bisa berbuat banyak karena tidak adanya purple buff. RG bakal minim banget, tapi lihat sudah satu buah bulir-bulir jelly split mengarah ke Felicoy yang masih berada di area objektif Tara, dan udah Tone Rose juga yang dibuka. Vival mundur dari belakang, Real World Collision dan juga satu buah adanya Real World Collision yang dibuka belum bisa menumbangkan karya pemain-pemain dari Kraken Queen karena mereka nggak mau terlalu overcommit, sedangkan Chell di sini benar-benar sibuk untuk objektif gaming. Nah, ini chaos banget sih fight yang terjadi sedari tadi, tapi masih ada seorang Cini juga yang ingin memaksakan untuk dapetin satu inner turret di area mid lane. Sedangkan untuk Kraken Queen sebenarnya mereka bakal punya defensive high ground yang kuat sih dengan adanya Farsha, dengan adanya Lolita di tangan dari seorang Ichiwai. Tapi masalahnya ketika perbedaan damage-nya nanti terlalu jauh, Bigetron Era apalagi baru saja mendapatkan turtle terus by Halo App juga, ini ngebuat mereka akhirnya akan cukup kesulitan untuk bisa memberikan defensif yang lebih maksimal lagi. Yipis Laibeu udah ngedapetin attack speed yang cukup, tinggal bagaimana nanti critical health-nya bisa dimaksimalkan dengan item-item yang belum dibuat. Alright, dan lihat di menit ke-8 mereka sudah berhasil membangkas semua inner outer yang dimiliki oleh tim Kraken Queen. Ditambah lagi di menit ke-8 juga Kraken tidak diberikan kesempatan untuk keluar dari comfort zone-nya untuk sedikit menilik keadaan dan situasi di area luar sana. Sedangkan teman-teman dari Bigetron Era mereka akan memanfaatkan kondisi ini untuk mainin karya landing phase-nya, maksimalin ke area semua monster hutan, sektor hutan yang bisa dia manfaatkan dan menunggu sebetulnya hingga dengan kehadiran Lord yang sebetulnya muncul dalam kurun waktu yang lama. Dan kalau kita lihat dari kill count-nya ini jarang banget, tapi objektifnya main. Aduh, Ichiwai-nya udah mulai diserang kali ini. Real World Manipulation langsung dibuka dan hilang sudah dalam sekejap. Tapi masih ada Feder Astrek mencoba untuk membalaskan eliminasi yang didapatkan oleh Bigetron Era, masih belum berhasil. Bigetron Era akan coba untuk memaksakan sepertinya untuk wave minion berikutnya supaya bisa mendapatkan satu base turret dari Felicio dengan cukup berani untuk maju ke kandang yang berisi para pemain dari Bigetron Era. Itu satu hal yang menurut aku sangat
disayangkan sih untuk seorang Felicoy. Yes, mereka bakal coba untuk nge-trigger dari pasif Tar terlebih dahulu. Sehingga nanti ketika Lord yang pertama muncul ini bakal enak banget buat teman-teman dari Bigetron Era fokus ke area objektif base masing-masing Tara yang dimiliki oleh Kraken Queen. Dan bahkan satu wave minion bakal coba lebih rasakan masuk. Lihat sudah ada satu buah Predator Extract yang dibuka. Teman-teman dari Bigetron Era memilih untuk mundur ke area belakang. Tidak mau memaksakan kehendak menjadi satu buah opsi yang cukup bijak dari pemain-pemain dari Bigetron Era. Sedangkan Kraken Queen di sini mereka hanya disibukkan untuk melakukan cleaning surface di area landing phase-nya karena lihat damage yang diberikan oleh seorang Genie, real world relation dan juga Tempest of Blade yang dikeluarkan untuk mendenial tetesan-tetesan maut yang dibuka oleh Genie dan Lord. Buying time dan pressure yang dikeluarkan oleh Bigetron Era kini udah mulai membuat mereka bisa ready sebetulnya untuk ngepoking karya Lord. Ya, ini bisa banget sih. Kraken Queen udah kehilangan objektif yang cukup jauh, perbedaan udah mulai menuju ke area 8.000 gold. Hello-nya sudah mulai dicicil juga, sedangkan untuk Vivian dan juga Fumieko mereka udah tinggal jagain aja zoning out di area depan clearing wave dengan cepat. Supaya ketika Lordnya hadir mereka bisa langsung nge-push sampai ke area base Yipi Slebeo. Udah memegang satu Demon Hunter Sword, item yang benar-benar penting banget untuk Melissa di momen seperti ini supaya dia nanti bisa setidaknya ngelumat habis lah ke arah Vivian dan juga Fumieko sebagai frontliner dari Bigetron Era. Dan untuk item lengkapnya sebenarnya kita ngeliat bagaimana damage dari seorang Genie yang paling dominan di game kali ini. Ice Queen 1, Genius 1 sudah bisa diamankan juga. Begitu juga untuk seorang Shell, Death of Despair, Malefic Roar dan juga Haslaw. Satu item pengaman dari segi Haslawnya supaya nanti ketika dia memberikan damage atau ketika dia terkena efek hit dari Kraken Queen bisa melakukan refill HP dengan lebih cepat lagi. Ditambah lagi kita udah lihat Lordnya masih berada cukup jauh, tapi pemain dari Bigetron Era berada tepat di bibir teras rumah yang dimiliki oleh Kraken Queen. Nyaris Shell tumbang, masih belum mau mundur ke area lini belakang, tapi lihat tiga pemain dari Bigetron Era berfokus ke area satu buah base middle Tara yang dimiliki. Fumieko ready untuk memberikan badan, menahan damage yang diberikan oleh seorang Yipi, dan Controls yang nyaris menewaskan Yipi yang masih bisa selamat dengan adanya satu buah penangan yang dia miliki. Noman Blast tidak mengenai sasaran dan oksigen semata, sedangkan Fumieko disibukkan untuk menunggangi karya satu pemain memberikan distraction, sedangkan Vanilla dan juga Kia akan coba untuk melakukan clearing dari area Lord yang berjalan di area high ground defensive. Lord pertama berhasil mempangkas ke area 3 utara yang dimiliki oleh tim Kraken Queen. Tidak ada wave minion membuat teman-teman dari Bigetron Era belum bisa mengarah ke area high ground base, sedangkan Immortality yang terbalut dalam tubuh dari seorang Fumieko membuat Fumieko harus ketinggalan dari rombongan dan satu pemain dari Bigetron pun tumbang. Ya, satu pemain tumbang tapi ditukarnya dengan 3 base turret. Masih menjadi mahal banget sih untuk Bigetron Era. Tapi Kraken Queen, mereka bermain dengan cukup baik dari segi defensifnya, terutama untuk seorang Kia memukul mundur ke arah Shell dengan Feather Attack-nya, dan itu targetingnya memang on point banget sih. Kraken Queen butuh banget untuk bisa numbangin backline-nya terlebih dahulu sebelum nanti mereka bisa berfokus ke sisi frontline-nya. Dan frontline-nya ini jadi tugas untuk Yipi Slebeo yang punya efek penetrasi lebih besar. Dan juga dengan adanya seorang Vanilla, dia tadi sempat ngamain William Talker, ini sudah menjadi tanda kalau Vanilla di game kali ini mungkin bakal bergeser lebih ke arah split push aja terlebih dahulu, manage wave-nya dengan baik untuk lane-lane yang jauh. Ya, seenggaknya ada kelonggaran ya, yang tadinya dia benar-benar terpressure di area zona nyamannya, dia udah mulai berhasil keluar walaupun kembali diberikan kembali pressure tambahan, terhimpit ke area satu buat Tempest of Blade yang dipaksa keluar hanya untuk defensif dari serangan jadi diberikan oleh Bigetron Era. Bahkan lihat Felicoy tergempur, diberikan gempuran dari warga Bigetron Era yang membuat dirinya tumbang seketika di tangan pemain-pemain BTR, dan 4 pemain lainnya dari Kraken Queen memilih untuk mundur lagi, sedangkan wave minion satu gerombolannya di belakang bakal coba untuk dimaksimalkan untuk memberikan push ke area sisi high ground base yang dimiliki Brad Astrax. Masih coba untuk ditahan terlebih dahulu, sedang terlihat Panther Ocean dari Vivo dibuka begitu saja mengarah ke area Yipi yang masih bisa bertahan, sedangkan Vivian mencari jalan untuk memutar balik keadaan dari area Vivo. Juga kawan-kawan dari Bigetron Era bakal coba untuk fokus ke area base dan game yang pertama diamankan oleh Bigetron. Oke, ini dia congratulations untuk Bigetron